أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Selalu saya berwasiat kepada ikhwan akhwat, terutama untuk saya pribadi, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah kita dengarkan yang pertama siraman ruhani, siraman pakai mesin robin. Jadi siraman ruhaninya pakai mesin robin, semua dikena. Kemudian siraman ruhani yang kedua seperti sanyo, pelan, lembut, enak. Kalau kita lihat siraman ruhania dari Al-Habib Nizar, kemudian yang pertama dari Kiai Athaillah, luar biasa. Kalau saya ikut nyiram takut banjir nanti. Kebanyakan yang nyiram, kebanyakan sudah. Tapi karena tadi sudah disebutkan dengan moderator, pembawa acara juga diminta dari Habib Nizar, juga Kiai Athaillah untuk mengisi sedikit. Karena ceramah saya juga sudah banyak hari Jumat asar, kemudian Sabtu tadi asar, jadi Jumat asar, Sabtu asar, dan sekarang Sabtu malam. Takut kebanyakan saya nyiram banjir, kayak Bundung sekarang ya. Bundung itu alhamdulillah Allah kasih rezeki luar biasa, dari laut, dari darat, jelai juga, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semua diselamatkan oleh Allah dan diberikan berkah. Ya, atau di dalam kita bertarekat itu kita dikenal dengan namanya madhar wujudillah. Perlu diketahui kita ini tujuan dalam tarekat untuk kenal kepada Allah. Madhar wujudillah adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah atau melihat bagaimana Allah menampilkan keagungannya. Di dalam madhar wujudillah ini ada dua yang harus kita tahu. Yang pertama madhahirul jamal, yang kedua madhahirul jalal. Di dalam kita bertarekat ada madhahirul jamal, ada madhahirul jalal. Madhahirul jamal adalah Allah menampilkan keagungannya. Kenapa sampai sekarang kita kalau diceritakan tentang Allah tidak ada gaya taiknya sama sekali? Kenapa ketika kita ceritakan tentang Allah nanti kita ketemu sama Allah asik sekali, indah sekali, karena kenikmatan bertemu, karena kenikmatan nanti di akhir adalah ketemu sama Allah. Kita mungkin sampai sekarang belum ada getaran sama sekali. Emang apa serunya nanti ketemu sama Allah? Tapi ketika diceritakan tentang surga, amin, amin ya, amin ya, semua diaminkan, aminkan. Tidak salah, tidak salah. Tapi memang begitulah dalam pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Allah bertingkat-tingkat. Tadi sudah saya sampaikan di asar, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulang kembali. Anak kecil umur 5 tahun, atau umur 4 tahun, atau umur 6 tahun, ketika diceritakan tentang indahnya pernikahan, akan bingung. Apa serunya dengan pernikahan? Anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun diceritakan tentang indahnya perkawinan, tidak akan tahu. Tidak akan mengerti. Bahkan bingung, apa serunya dengan menikah? Tapi kalau orang umur
17 sampai ke 60 seperti kata Ustaz Athaillah, Kiai Athaillah. Jangankan diceritakan tentang perkawinan, baru sebut namanya saja, misalnya kalau yang laki-laki nyebut perempuan atau yang perempuan nyebut laki-laki, itu sudah mengembara pikirannya. Asiknya pernikahan, apalagi kalau cepat dilakukan. Nah, jadi memahami itu tergantung pada kedewasaan. Orang dewasa ketika diceritakan tentang lawan jenis berpikirnya luar biasa. Tidak masalah, yang penting ketemu sama yang dicinta. Kalau yang cowok ingin ketemu sama yang cewek, tidak masalah. Ketemu di belakang WC pun oke. Yang penting ketemu. Jadi bohong ya cerita-cerita lautan api. Bohong. Orang yang dewasa mencintai Allah, dia akan benar-benar mengembara pikirannya bagaimana caranya biar bisa bertemu dengan Allah. Seperti apa indahnya bertemu dengan Allah. Tapi kalau seperti anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, ketika diceritakan tentang pernikahan tadi tidak ada gairahnya. Ketika diceritakan tentang bahwa ada pasar malam, ada mandi bolanya, sampai diingatkan sama orang, ingat nah, kalau mandi bola jangan lupa bawa anduknya. Tahu mandi bola ya? Ada anak kecil itu. Itu kalau sudah dikasih tahu anaknya bahwa ada permainan, ada apa namanya, tong gila itu ya. Terus ada kincir yang bisa putar, bisa dinaikkan. Itu anaknya nangis-nangis pengen masuk. Ayo pak, ayo mak, mau ke sana, mau ke mall, mau ke pasar malam, pengen main. Apa main lempar-lemparan itu bola itu biar dapat bisa hadiah. Pengen mak, pengen masuk ke sana. Tapi kita yang sudah umur 20 ke atas, mau ngapain ke sana? Tidak seru. Tidak ada gairahnya. Begitulah orang ketika diceritakan tentang surga, kalau dia pengabdiannya masih anak-anak, amin ya Rabb, mudah-mudahan masuk surga. Padahal di surga belum tentu ketemu Rasulullah. Padahal di surga belum tentu ketemu sama Allah. Makanya ada satu perkataan dari Syekh, salah satu guru kita yang mengatakan, Syekh Abi Yazid Al-Bustami, aku kalau dimasukkan ke dalam surga, kemudian tidak ketemu sama Rasulullah dan tidak ketemu sama Allah, maka aku akan minta kepada Allah agar aku segera dikeluarkan dari surga, sebagaimana inginnya orang neraka dikeluarkan dari neraka. Karena sama saja ketika masuk ke dalam surga tidak ketemu sama Rasulullah, mau ngapain? Karena keindahannya adalah ketemu sama kekasih. Nah di sini kita harus paham bahwa kita harus benar-benar mencintai Allah. Kita harus tahu bagaimana kita ini bisa menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Ustaz, apakah cinta kepada Allah itu harus dicari? Memang cinta itu anugerah, tapi paling tidak kita harus meniti bagaimana kita bisa mencintai. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa mencintai, saling mencintai. Saya cinta sama istri, saya cinta kepada anak, saya cinta kepada suami, saya cinta. Itu biasanya karena ada alasan. Alasan yang pertama mungkin karena, wah istri saya cantik, wah istri saya baik, wah suami saya perhatian, wah suami saya royal. Luar biasa. Kalau hanya karena alasan itu kita sudah bisa mencintai, karena alasan itu kita sudah bisa suka, lalu bagaimana dengan kebaikan-kebaikan Allah? Masa iya dengan kebaikan Allah yang begitu luas ini, yang Allah tampilkan dengan kata mazahirul jamal, mazahirul jalal, keagungannya ini, tidak bisa membuat hati kita tergugah untuk mencintainya, untuk suka kepadanya? Jadi kita harus pertanyakan dalam hati kita ini, kenapa kok kita tidak sampai sekarang tidak bisa mencintai Allah? Permasalahannya satu, karena kita tidak merasa bahwa Allah itu baik. Sebabnya, akibatnya kita tidak mencintai Allah. Kalau dikatakan cinta benar, cinta. Apalagi tadi kata ketua moderator, takbir. Coba takbir. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Nah, itu. Paling tidak dengan cara seperti itu nampak semangatnya gitu untuk mencintai Allah. Mudah-mudahan semua kita di sini dikaruniai oleh Allah cinta kepada Allah. Cinta yang tulus, cinta yang benar-benar hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk cinta kepada Allah, tentunya kita tidak bisa langsung kepada Allah. Nah, Allah itu ketika dia ingin
hambanya mendekat, pasti akan dikenalkan dengan walinya. Salah satu cara Allah menunjukkan mazahirul jalalnya adalah memperkenalkan jamalnya. Mazahirul jamalnya adalah memperkenalkan dengan walinya. Salah satunya sekarang kita diperkenalkan dengan Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, juga Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Kita diperkenalkan oleh Allah, kita dikenalkan oleh Allah melalui kasihnya. Mungkin yang ada murid dari Habib Hidra juga adalah utusan dari Allah untuk dia memperkenalkan Allah melaluinya. Habib Haidara ini paman saya, Habib Haidara bin Muhsin Al-Hindwan. Pasti akan Allah kenalkan itu. Bagaimana cara-caranya Allah? Cara-cara Allah pasti indah. Kalau kita sudah dikenalkan dengan walinya dan kita abai dan kita tidak peduli atau kita cuek-cuek saja, yang dikhawatirkan Allah akan memperkenalkan dengan mazahirul jalal. Apa mazahirul jalal? Mazahirul jalal Allah akan menampilkan dengan keagungannya, kemahaperkasaannya. Artinya akan dipaksa untuk kenal kepada Allah, untuk tahu kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat mazahirul jamalnya, mazahirul jalalnya, dan sekarang Allah sudah menampilkan mazahirul jalalnya, Allah menampilkan dengan keindahannya, segeralah sadar. Karena kalau sudah Allah pakai mazahirul jalal, Allah pakai maha keagungannya, maha keperkasaannya, sakit Bu, sakit Pak, sakit, benar sakit. Mungkin di sini sudah ada yang merasa karena sudah pernah mengabaikan. Yang dulunya kaya raya kemudian jatuh miskin. Ada? Ada. Yang tadinya bisa minjam ke bank sekarang sudah tidak bisa minjam lagi karena tidak bisa bayar. Ada? Ada. Tapi saya doakan mudah-mudahan lunas semua hutang-hutangnya. Tanpa pakai hutang yang baru. Wah, berarti tidak ramai yang ngutang ini. Biasanya kalau yang ngutang nih ramai, amin, ramai biasanya. Sekali lagi, mudah-mudahan semua yang punya hutang di sini dilunaskan semua sama Allah. Alhamdulillah. Tanpa dengan hutang yang baru. Biasanya ada orang yang mau melunaskan hutang dengan hutang baru. Sama aja ngutang namanya ya. Nah, namanya gali lubang, bukan itu nambah lubang. Gali lubang, nambah lubang. Jadi sebelum Allah menampilkan mazahirul jalalnya, kemaha keperkasaannya, cepatlah. Allah sudah menampilkan mazahirul jamalnya dengan kelembutannya, diperkenalkan dengan kekasihnya, diperkenalkan dengan walinya, diajak untuk masuk ke dalam tarekat, diajak untuk salawatan, diajak untuk khojakan, diajak untuk bertaubat. Kadang ketemu sama teman-temannya dinasihati dengan cara-cara yang lembut. Kalau sudah itu diabaikan, Allah biasa akan menampilkan mazahirul jalal, maha perkasaannya. Itu salah satunya. Yang tadinya bisa minjam ke bank, tidak bisa minjam. Yang tadinya bisa punya teman banyak, sekarang pergi semua teman-temannya. Mau pinjam 100.000 saja. Sekarang sudah ada trennya kan? Apa? 100.000. Pinjam dulu 100. Itu karena sudah saking susahnya nyari uang 100. Pinjam dulu 100. Nah, karena banyak sudah mengabaikan mazahirul jamal. Allah sudah memberikan peringatan dengan kelembutannya, tapi diabaikan. Akhirnya apa? Allah menampilkan dengan mazahirul jalalnya. Dibikin kita itu susah, banyak masalah, sampai sakit. Yang tadinya enak sehat, bisa jalan, bisa kemana-mana, sudah begini. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ada yang berbaring, lemes di kasur, tidak bisa ngapa-ngapain. Ini termasuk mazahirul jalal. Allah menampilkan dirinya dengan keperkasaannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kenal kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara perkasa tadi, akhirnya orang itu mengatakan, ya Allah, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku minjam ke tetangga, tidak dikasih. Aku minjam sama saudara-saudara seperti musuh. Aku minjam sama bapak tidak peduli. Aku minjam sama mama marah-marah. Sampai bilang, yang kemarin saja belum dikembalikan. Sudah tidak ada lagi ya Allah yang menolongku, hanya kepadamu
Akhirnya ke situ. Dan akhirnya hanya bisa kembali kepada Allah. Nah kalau sudah cara seperti itu, sakit Bu, sakit Pak, nggak enak. Karena kita terpaksa akhirnya datang kepada Allah. Nah itu caranya Allah, kalau sudah mau nekan hambanya supaya kembali kepada Allah, atau kenal kepada Allah, dengan cara seperti itu. Mumpung belum terlalu jauh Allah menegur kita semua. Mumpung belum terlalu jauh Allah menegur kita semua dengan cara mazahirul jalalnya. Mari kita malam hari ini kita bertobat kepada Allah dengan mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah, dengan benar-benar mohon ampun. Seperti yang diajarkan oleh guru kita Syekhana Al-Habib Muslim bin Ali Al-Hindwan, dengan beristighfar 7 kali untuk mata yang biasa memandang dengan hal-hal yang tidak Allah ridhai, tangan yang biasa mengambil hak orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai, kaki mendukung untuk melangkah ke tempat yang tidak Allah ridhai, perut tempat makanan yang seringkali kita masukkan barang-barang yang haram, kemaluan yang seringkali salah tempat untuk ditujukan kepada yang halal. Mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah. Dan kita mulai malam hari ini berjanji sekuat tenaga dan sekuat hati untuk menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah, dan sekuat hati dan sekuat tenaga untuk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Semoga istighfar kita tadi diterima oleh Allah, permohonan ampun kita kepada Allah diterima, dan kita diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan, sebelum kita ditegur lebih jauh oleh Allah dengan cara kerasnya, dan sebelum aib kita dibuka oleh Allah karena kesalahan yang kita lakukan berulang-ulang, sampai sekarang belum dibuka sama Allah. Karena biasanya kalau sudah berulang-ulang, biasanya akan dibuka oleh Allah, atau dibiarkan terbuka oleh Allah. Kalau tidak, dibiarkan terbuka oleh Allah. Aib itu terbuka, biar dibiarkan. Karena itu akan rasa malu luar biasa. Sekarang trennya internet. Orang kalau sudah masuk ke internet, susah untuk dihapus. Ini salah satu gambaran ketika nanti di akhirat. Apapun yang kita lakukan di media sosial sulit untuk dihapus. Oleh karenanya, sebelum Allah menegur kita dengan cara yang lebih keras atau cara yang lebih jalal, lebih perkasa, kita sekarang ditampilkan oleh Allah mazahirul jamal, kasih sayangnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya jangan beranjak dulu, kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh Habib Iskandar, abang saya.